Kemarin pula Ketua DPR RI Agung Laksono serta Ketua Pansus RUU APP Balkan Kaplale bertatap muka dengan Rieke Diah Pitaloka bersama Aliansi Bhinneka Tunggal Ikanya, serta para seniman dari Dewan Kesenian Jakarta. Mereka melaporkan aksi teror yang belakangan ini mereka terima. Diskusi berlangsung semakin panas setelah Rieke dan kawan-kawan mendesak Ketua Pansus untuk menunjukkan hasil. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada juga yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A, atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Rieke Diah Pitaloka dan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika kecewa melihat revisi RUU APP yang ternyata hanya sekedar merubah kalimat bukan isinya. Kak Seto merangkul Dewi Huges dan Dik Doang mendeklarasikan pendidikan alternatif sekolah rumah. Angelina Sondah dikabarkan putus dengan Adjie Massaid. Bintang sinetron Zumi Zola berniat akan undur diri dari dunia hiburan. Para kontestan Indonesian Idol 3 sedang ditempa di babak workshop. Dan setelah kuliah selama 10 tahun, akhirnya kemarin Adam Jordan diwisuda. Pemirsa, kemarin saat bertemu dengan Ketua DPR dan Ketua Pansus RUU Anti Pornografi dan Porno Aksi, Rieke Diah Pitaloka dan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika kecewa berat begitu melihat hasil revisi RUU Anti Pornografi dan juga Porno Aksi. Mereka tetap menolak RUU tersebut karena secara substansial tidak mengalami perubahan yang berarti. Di lain pihak, penolakan mereka disambut reaksi keras oleh salah satu organisasi kedaerahan. Seperti apa panasnya polemik seputar RUU kontroversial tersebut? Saksikan saja liputannya yang berikut ini. Pro dan kontra terhadap rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Porno Aksi atau RUU APP semakin mencemaskan saja. Bayangkan saja, sampai-sampai Forum Betawi Rempuk terang-terangan melakukan sweeping terhadap orang-orang yang kontra terhadap RUU APP seperti Inul dan Ratna Sarumpait. FBR bahkan dengan berani akan mengusir Inul dari kampung Jakarta. Kemarin, untuk kesekian kalinya, FBR mengancam artis penentang RUU APP untuk cabut dari Jakarta. Kemarin pula Ketua DPR RI Agung Laksono serta Ketua Pansus RUU APP Balkan Kaplale bertatap muka dengan Rieke Diah Pitaloka bersama Aliansi Bhinneka Tunggal Ikanya, serta para seniman dari Dewan Kesenian Jakarta. Mereka melaporkan aksi teror yang belakangan ini mereka terima. Diskusi berlangsung semakin panas setelah Rieke dan kawan-kawan mendesak Ketua Pansus untuk menunjukkan hasil revisi RUU APP. Rieke dan kawan-kawannya akhirnya sangat kecewa karena revisi yang dijanjikan itu ternyata hanya sebatas penggantian kalimat tanpa membedakan arti. Yang mereka revisi hanya bagian C ya. Apa tuh ya? Katanya mereka sudah revisi dan revisinya lebih parah bahwa peraturan perundangan yang berkaitan dengan pornografi dan tindak kecabulan yang ada sampai saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam rangka melestarikan tatanan kehidupan dan ketertiban bermasyarakat serta penegakan hukum. Tidak sesuainya karena apa? Karena tidak dijalankan, karena tidak disosialisasikan, bukan karena masyarakatnya gitu. Jadi ini ada, seperti saya bilang tadi, ada kesesatan logika. Undang-undang yang sudah ada kemudian dianggap kurang gitu. Artinya mereka juga tidak menghargai undang-undang yang ada. Perubahan lain hanya tentang judul. Judulnya yang diurusin. Alternatif judul yang sudah disepakati yaitu A. RUU tentang pornografi, B. RUU tentang pornografi dan porno aksi. Terus revisinya di mana? Itu tadi betul-betul pertanggungnya apa itu? Revisi yang aneh buat saya. Dari DPR, gila. Ini lembaga perwakilan rakyat yang dimana harapan seluruh rakyat diberikan. Dan laporannya seperti itu
Revisi yang dimaksud ternyata tak menyentuh isi dan substansinya. Padahal di mata Rieke ada banyak pasal yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa serta mematikan budaya nasional. Pasal yang mana? Ini nggak mungkin saya bacakan ya semua ya. Berkesenian itu hanya boleh di tempat-tempat khusus gitu. Artinya seni tidak bisa dinikmati semua orang, menjadi eksklusif. Kemudian misalnya orang boleh berpakaian yang seperti kebaya atau kemben atau segala macam, tapi dalam ritual keagamaan. Bayangkan pakaian-pakaian itu tidak hanya mereka pakai dalam ritual keagamaan dan kepercayaan, mereka menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di lain pihak, Ketua DPR RI Agung Laksono berjanji untuk membuka kembali pintu dialog dengan masyarakat luas, baik kepada masyarakat yang pro maupun yang kontra. Kalau menurut saya sebaiknya ya kita dengarkan dulu lah dari berbagai komponen masyarakat. Karena itu saya minta kepada Pansus untuk tidak terlalu terburu-buru. Kalau perlu dibuka semacam dapat dengar pendapat umum lagi RDPU guna lebih banyak mendapatkan masukan. Wacana tentang rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi ini sebelumnya sudah digulirkan sejak 8 tahun lalu dan baru setahun belakangan ini dirumuskan dalam bentuk rancangan undang-undang. Persoalannya, pansus RUU APP sekarang seperti dikejar deadline. Sementara para penentangnya tak menginginkan revisi namun menolaknya bulat-bulat. Ini DPR. DPR menugaskan pansus. Ya pansus kalau ditanya punya perencanaan wajar dong. Membangun rumah itu Juni selesai. Tapi kalau nanti membangun bulan Juni ini ada pro dan kontra terhadap rumah ini. Andai kata ada tanahnya jadi sengketa, gentengnya kurang beres, catnya juga belum beres. Apakah rumah itu dinamakan rumah jadi? Kan tunggu dong. Tapi jelas rumah itu harus ada, begitu dong. Tetapi setelah sekian lama kemudian tidak mencapai titik temu, ya mungkin saja dibatalkan. Jadi mari kita ikuti perkembangannya dengan tenang. Harapan maksimalkan KUHP, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Perfilman, Lembaga Sensor Film. Maksimalkan itu, sosialisasikan isinya apa. Itu udah yang ada di RUAPP ini sebagian udah ada di situ. Ngapain? Buat tandingannya untuk apa? Pemirsa, di tengah biaya pendidikan yang kian mencekik, Kak Seto memberikan terobosan baru dalam dunia pendidikan. Kemarin ia mendeklarasikan pendidikan alternatif dengan pola sekolah rumah. Gagasan Kak Seto disambut baik oleh Dik Doang dan Dewi Huges. Mereka satu visi untuk mensosialisasikan pendidikan alternatif tersebut. Mau tahu seperti apa pola pendidikan sekolah rumah? Kita tanya langsung pada Kak Seto, Huges, dan Dik Doang yang berikut ini. Program wajib belajar 9 tahun sudah terbilang lama digalakan. Namun sayangnya program pemerintah itu belum sepenuhnya berjalan mulus. Pada kenyataannya masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak mampu bersekolah lantaran biaya sekolah yang selangit serta mereka kesulitan juga dalam mencerna kurikulum. Problema tersebut dirasakan betul oleh Seto Mulyadi. Pemerhati anak ini menggagas sebuah pendidikan alternatif yang bernama homeschooling atau sekolah rumah. Gagasan Kak Seto itu disambut baik oleh Dik Doang, Neno Warisman, dan Dewi Huges yang notabene sangat peduli dengan dunia pendidikan. Untuk menyatakan gagasan tersebut, kemarin mereka mendeklarasikan pendidikan alternatif ini dengan memakai istilah asah pena. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan itu pasti jadi concernnya Huges. Dan kalau kita melihat sistem pendidikan di Indonesia yang konvensional, yang berlaku selama ini, kan kita melihat sendiri hasilnya seperti apa. Bayangkan ketika kita sekolah dulu, siapa guru yang bikin kita stres. Untuk maju itu kan satu bangsa atau negara itu kan beberapa sektor harus dibenahi ya. Salah satunya tidak bisa diabaikan yang namanya pendidikan. Nah, kalau anak-anak kita lahir akhirnya ke depannya menjadi orang-orang yang tidak pintar, tidak pandai, tidak berilmu, maka bangsa ini akan digerogoti oleh bangsanya sendiri. Banyak pengangguran di sana. Jadi dalam hal ini mencoba supaya anak-anak yang menempuh jalur pendidikan alternatif ini, katakanlah seperti anak-anak miskin di pinggiran kota ataupun anak-anak yang di daerah terpencil dan sebagainya yang menyelenggarakan pendidikan alternatif oleh para relawan-relawan, itu tetap mendapatkan pengakuan dari pemerintah hasil lulusannya. Seperti apakah pola pendidikan sekolah rumah itu?
Ada baiknya kita tengok pola pengajaran yang diterapkan Dik Doang terhadap anak-anak di kandang Jurang Doang, atau cara pengajaran Dewi Huges dalam mendidik anak didiknya di sekolah Prisma.